Be smart. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Ini bukan kisah rekaan Bapak Ibu. Ini kisahnya Pak Hotman Z. Arifin almarhum. Beliau adalah seorang yang jadi cleaning service di Citibank dan menjadi vice president di perusahaan yang sama. Ternyata ketika ditanya rahasianya, dia melalui level 5 berhasil gitu ya, dan level 6 berhasil. Level 6-nya apa? Level 6-nya ya, dia memuliakan dan membahagiakan orang lain. Nomor 6 ini terumbu karang. Nomor 6 ini terumbu karang. Jadi ya, kalau ada yang sudah pernah mendengarkan materi terumbu karang juga materi favorit saya. Ya, terumbu karang adalah materi favorit saya. Jadi Allah titip rezeki, ya Allah titip rezeki kepada hewan. Allah titip rezekinya, ya nggak mungkin Allah kasih rezeki langsung kepada jerapah di pucuk-pucuk pohon, kepada monyet di pohon pisang, kepada ikan di terumbu karang. Maka kalau ditanya, hei ikan, di mana rezeki kamu? Di mana Allah titip rezeki kamu? Langsung dia jawab, di terumbu karang, gitu. Hei jerapah, di mana rezeki kamu dititip sama Allah? Di pucuk-pucuk pohon, ya. Kemudian kira-kira nih, coba ajak si ikan. Hei ikan, yuk kita hancurkan, ya terumbu karang. Ya nggak mau, itu kan rezeki saya. Akhirnya emang tidak ada ikan yang menghancurkan terumbu karang, jerapah yang menghancurkan pucuk pohon, ya nggak ada yang mau. Tapi ya manusia ketika ditanya, saya sebelum menyampaikan materi ini saya survei dulu ke banyak masjid, ke banyak orang yang saya tanya, kira-kira menurut kamu di mana dititip rezeki manusia? Nggak ada yang bisa jawab loh. Di mana dititip rezeki manusia? Nggak ada yang bisa jawab. Ada yang jawabnya di mana-mana, saking di mana-mananya nggak fokus, nggak dapet. Di bank, di tambang, di proyek, di bos, di pimpinan, bukan. Rezeki Allah dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Itu rezeki Allah. Dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ketika orang lain mulia dan bahagia karena kita, maka rezeki pasti mengalir dan Allah akan titip rezeki itu. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau tadi tuh ya, ikan kan nggak ngancurin terumbu karang, monyet nggak ngancurin pohon pisang, tapi ada nggak manusia yang menyakiti perasaan manusia lain? Kenapa coba? Karena dia nggak tahu di situ letak rezekinya. Kalau dia tahu di situ letak rezekinya, mau nggak dia sakiti orang, Bapak Ibu? Mau nggak dia sakiti hati istri? Mau nggak istri nyakiti hati suami? Mau nggak gitu ya kita nyakiti hati perasaannya bencong? Ya saya sering kalinya saya tarik ke yang sangat drastis Bapak Ibu. Misalnya kita lagi naik mobil, kemudian di sebelah kiri kita itu jam 12 malam Ustaz Dadang, diketok-ketok. Pas kita lihat bencong di Taman Lawang. Tok-tok-tok, abang. Kira-kira di kepala kita, ya, kita ngomongnya gimana? Ya, ahli neraka, kaumnya Nabi Lut. Ya. Itu lagi merah tuh lampunya. Ya Allah, cepetan hijau. Itu langsung habis rezekinya. Bisa nggak kalau seandainya pas kita ngelihat si bencong ini kita muliakan dan bahagiakan dia? Ya. Udahlah nggak ngorder, ya kan? Nggak negor, ya kan? Ini ngancurin dengan doa yang nggak baik di kepala kita. Bisa nggak kita muliakan dan bahagiakan dia? Gimana caranya muliakan dan bahagiakan bencong? Ya Allah, segerakan ya Allah, dia menemukan jalan taubatnya.
Aku doakan agar dia segera mendapatkan jalan taubat sebelum dia meninggal dunia. Ya Allah, muliakan dia, rahmati dia, berkahi dia, jayakan dia, berikan rezeki yang halal barokah selain dari apa yang sekarang dia lakukan. Ini sambil megangnya kencang Bapak Ibu itu petirnya. Ya. Pas hijau, gitu. Tapi selamat itu ya. Nah, nomor 6 ini Bapak Ibu adalah ujian terhadap manusia. Jadi yang nomor 5 ujian kejujuran, nomor 6 ujian manusia. Ada kalanya ketika kita lagi mau dapetin keajaiban, itu ada orang-orang yang datang pada kita, nyebelin, terus kemudian kita sakiti hatinya. Maka nomor 6 turun lagi, gitu. Turun, jatuh lagi, gitu ya, turun. Ya. Nah, keajaiban itu terjadi di nomor 7. Keajaiban itu terjadi di nomor 7. Jadi setelah kita udah ngakui perisai kita, ya, jadi kita berperisai, ngakui perisai kita, ya, kemudian mengalami, ya, merendahkan diri, masuk ke dalam goa, menghadapi detoksnya, dan kita nikmati detoks itu dengan baik, ya, hilang handphone, ya, kita bilang alhamdulillah, terima kasih ya Allah, sebentar lagi isinya datang, gitu ya, rumah kebakaran. Alhamdulillah, ya. Anak meninggal dunia. Ya. Kita sering kalinya ngomongnya innalillah, tapi innalillahnya intonasinya yang tidak tepat. Padahal innalillah itu dibaca sama dengan alhamdulillah. Sama. Jiwanya sama dengan alhamdulillah. Anak meninggal dunia, alhamdulillah. Cuma bacanya innalillah. Gitu. Ya. Kalau sekarang kan anak meninggal dunia, ya, seakan-akan nggak terima, ada jeruk nipisnya, ya, kalau ada jeruk nipis ya. Tapi kalau innalillah wa inna ilaihi rajiun, sawat gitu loh, ya, namanya juga udah meninggal dunia, mau gimana lagi, nggak bisa dikembalikan, ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka nomor 7, puncak keajaiban itu terjadi. Kun fayakun Allah terjadi. Cuma yang namanya kun fayakun itu nggak usah ditungguin. Setelah kita melalui yang nomor 6 tuh, ya Allah, saya kan udah melalui yang nomor 6. Mana nih keajaiban? Keajaiban itu ya ujuk-ujuk gitu loh. Tiba-tiba datangnya, jilalah tiba-tiba ada langsung datang, tring gitu loh, ya. Subhanallah, ya. Baru setelah itu kita pikir, oh karena kita sudah melalui prosesnya, maka Allah memberikan keajaiban buat kita. Jadi ini 7 langkahnya, ya. Jadi 7 langkah yang kalau kita jalankan dengan baik, ya. Dan sebenarnya, ya, di antara 7 langkah ini, ya, materi-materinya magnet rezeki itu saling mendukung satu sama lain untuk memudahkan. Nah, ini untuk membuat rangkaian ceritanya, ya. Jadi rangkaian ceritanya, ya, setelah kita menyadari akan dosa-dosa kita. Kalau itu lolos, naik ke atas lagi, lolos, naik ke atas lagi. Tapi sambilan misalnya katakanlah sepanjang perjalanan kita, ya, kita muliakan dan bahagiakan orang lain aja. Terumbu karang aja dijagain, masya Allah, ya. Kemarin itu saya agak terpacu ketika membaca review ekonomi Indonesia. Kemudian dikatakan ketika ditanya kepada Pak Yusuf Kalla, bagaimana ekonomi Indonesia tahun 2017? Pak Yusuf Kalla jawabnya gini Bapak Ibu. Satu-satunya yang pasti di tahun 2017, satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian. Itu jawaban Pak Yusuf Kalla, ya. Loh, saya dalam hati saya terpacu malah jadi akhirnya. Masya Allah, wakil presiden kita, pemimpin kita, jawabnya begitu. Padahal kalau seandainya kita tahu ilmu magnet rezeki, jawabannya sederhana. Bagaimana ekonomi tahun 2017? Dahsyat! Luar biasa. Coba saya tanya balik ke wartawannya. Menurut kamu berapa orang jumlah orang Indonesia? 300 juta orang. Lah, kalau 300 juta orang ini saling memuliakan dan membahagiakan satu sama lain. Ya. Saling memuliakan dan membahagiakan satu. Udahlah, fokus saja bahagiakan orang lain, bahagiakan orang lain. Wong rezeki dititip kemuliaan kebahagiaan orang lain. Menurut kamu, tahun 2017 akan jadi hari yang apa? Tahun yang bagaimana? Tahun yang sukses, Pak Yusuf Kalla. Nah itu, makanya dahsyat kan? Ya. Kalau saya yang
menghayal saya yang ditanya sama wartawan. Amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita tanya kepada ekonomi Indonesia, tanya ekonomi kita sekarang. Pertanyaannya, bagaimana ekonomi kita di tahun 2017? Udah tahu ilmunya, ya, bahagia. Uang bangkrut aja bagus, kan bungkus permen ya kan? Ya, suami diambil orang, ya, istri diambil orang bagus, ya, dan seterusnya. Semuanya bungkus permen kok. Hal-hal yang nggak enak di seluruh kehidupan kita cuma bungkus permen, di baliknya ada isinya. Yang penting kita melalui prosesnya dengan baik, ya sudah, ya Bismillah, Insya Allah. Maka ujung dari semua kisah-kisah para sahabat itu pasti happy ending, Bapak Ibu. Happy ending semuanya. Nabi Yusuf setelah masuk gua happy ending jadi raja. Ya, Nabi Musa setelah melalui Fir'aun di belah lautan muncul negara Palestina, Bapak Ibu. Ya, kemudian Nabi Yunus setelah ditelan di dalam laut, kemudian setelah paus, kemudian beliau berdakwah kembali. Ya, Rasulullah SAW, ya ini adalah kabar positifnya, ya umat Islam menyebar di seluruh dunia. Cuma ada satu nabi, Bapak Ibu, yang happy endingnya itu ditahan. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu belum happy ending, Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena Allah angkat beliau, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Dia tidak dibunuh, tidak disalib, ya, tapi dia disamarkan dengan wajah orang yang di sekitarnya, lalu kemudian dia disalib. Allah mengangkat Nabi Isa, sekarang masih ada beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Happy endingnya kapan? Nanti di ujung zaman beliau diturunkan lagi. Intinya, ya, sekarang goanya lama sekali Nabi Isa ini. Goa keajaiban yang nanti keajaibannya memang dahsyat sekali di ujungnya. Ya sudah, Bismillah, happy ending. Sebagaimana hidupnya Bapak Ibu semua yang happy ending. Amin ya rabbal alamin. Hai guys, jangan lupa subscribe YouTube channelnya ya.